Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang orang sukai dari kamu? Atau, apa yang kamu sukai dari orang lain? Kebanyakan orang akan menjawab karena dia baik, dia tinggi, dia menyenangkan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu melihat orang-orang di sekitarmu, mungkin saja kriteria itu tidak sepenuhnya ada. Karena pada dasarnya, orang-orang tidak menyadari akan kebiasaan buruk, baik dari sifat atau perbuatannya. Pandangan orang lain inilah yang menjadi salah satu tolak ukur kemenarikan seseorang. Ada beberapa hal secara psikologi yang membuat orang menjadi kurang menarik. Dan 8 hal ini diantaranya akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah kasar. Melakukan sesuatu yang kasar atau tidak sopan di depan orang lain atau di depan umum tentu tidak akan membuat kamu disanjung. Bahkan jika hal itu kamu lakukan kepada teman atau mungkin saudara. Secara umum tidak ada orang yang ingin diperlakukan tidak sopan atau kasar, termasuk dengan cara bicara yang kasar. Hal ini akan membuat seseorang terlihat kurang menarik, bahkan tidak menarik sama sekali pada saat bertemu dengan orang yang baru. Yang kedua adalah kurang tidur. Kurang tidur atau begadang dapat terlihat dengan jelas bagi banyak orang. Jika kamu sering melakukan hal ini, baik karena tugas, kerjaan, atau sekedar begadang menonton TV, sebaiknya hal ini dikurangi. Orang yang kurang tidur atau sering begadang secara fisik dapat terlihat kurang menarik. Hal itu karena dapat membuat mata merah, lingkaran mata hitam, kulit yang pucat, serta kelopak mata yang terlihat menggantung. Selain itu, kekurangan waktu tidur juga dapat berdampak pada emosi seseorang ketika melakukan kegiatan sehari-hari pada saat siang hari. Dampak pada emosi dan fokus akan membuat lawan bicara tidak nyaman. Hal ini yang membuat kamu tentu saja tidak menarik bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah bau badan. Ketika bertemu seseorang, apalagi orang yang baru pertama kali dikenal, kesan yang ingin disampaikan itu pasti positif. Tapi apa jadinya jika ternyata banyak kegiatan yang dilakukan sebelum bertemu, sehingga membuat keringat atau bahkan menimbulkan bau badan yang kurang sedap? Saat ini memang banyak produk yang dapat mencegah hal tersebut terjadi, seperti memakai deodoran untuk mencegah atau sedikit menyemprotkan parfum untuk menutupinya. Ya, hal itu memang bisa menjadi salah satu solusinya. Tapi meski begitu, kebersihan diri sendiri adalah hal yang utama, karena rasanya tidak nyaman jika terus berada berdekatan dengan orang yang memiliki bau badan yang terlalu menyengat. Selanjutnya yang keempat adalah tidak memiliki hobi. Hobi atau minat pada sesuatu adalah hal yang positif. Terus apa jadinya jika ada orang yang tidak memiliki satupun ketertarikan? Ya tentu aja ini gak masalah, tapi ini juga bisa menjadi penyebab orang tersebut dianggap kurang menarik. Karena biasanya untuk membuat percakapan antara orang satu dan orang lainnya yang nantinya akan menjadi komunikasi antara mereka itu biasanya adalah sebuah topik yang umum. Topik umum yang dibicarakan ini biasanya dimulai dengan hobi yang sama. Apalagi jika hobi yang dimiliki antara dua orang ini ternyata sama, maka percakapan dan relasi yang akan terjalin akan semakin dekat. Tapi jika tidak ada hobi atau minat, hal ini membuat lawan bicara bingung untuk membuat percakapan dan membuat itu gak menarik. Yang kelima adalah egois. Banyak orang yang ternyata tidak menyadari bahwa dirinya memiliki sifat ini. Orang yang memiliki sifat egois biasanya hanya akan fokus pada dirinya sendiri, sehingga percakapan akan lebih banyak diisi tentang orang tersebut tanpa memperdulikan orang di sekitarnya. Seperti betapa hebatnya dia, betapa tingginya dia akan pekerjaannya,
betapa bangganya dia akan pencapaiannya, dan lain sebagainya. Pikiran bahwa kamu yang paling penting menandakan kamu egois jika kamu terus hanya peduli sendiri. Yang keenam adalah terlalu kompetitif. Memang, menjadi seseorang yang kompetitif tentu saja sangat baik, apalagi demi kesuksesan masa depan kita sendiri. Namun apa jadinya jika hal itu ternyata berlebihan? Jiwa kompetitif yang selalu ingin lebih dari orang lain sangat bagus. Tapi hal itu tidak harus dalam segala hal. Melakukan sesuatu lebih banyak, melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain. Ada kalanya seseorang harus menghargai orang lain dan juga menyadari kemampuan diri sendiri. Serta berilah apresiasi pada seseorang yang mencapai sesuatu, bahkan jika itu lebih baik dari kamu. Jangan membandingkan dengan hal yang sudah kamu lakukan, apalagi menjatuhkan orang tersebut. Hal ini bahkan dapat membuat kamu dipandang negatif oleh orang lain. Yang ketujuh adalah menyilangkan tangan. Ketika kita bertemu seseorang, bahasa tubuh yang kontraktif dianggap kurang menarik dibandingkan yang terlihat lebih terbuka. Dalam sebuah penelitian yang menempatkan pria dan wanita dalam dua posisi, yaitu posisi yang kontraktif seperti dengan menyilangkan tangan, sementara yang satunya dengan bahasa tubuh yang terbuka. Hasilnya menunjukkan jika mereka yang memiliki bahasa tubuh terbuka lebih dipilih sebagai orang yang menarik. Menyilangkan tangan seringkali dianggap jika seseorang sedang tidak ingin diganggu atau hal yang sedang dilakukan, misalnya dalam sebuah perbincangan, menganggap topik yang dibicarakan tidak menarik sehingga membuat dirinya menarik diri dari kelompok. Terakhir atau yang kedelapan adalah negatif. Memiliki sikap negatif atau pesimis tentu saja membuat orang kurang menarik. Tidak semua hal harus dilihat dari sisi negatif. Apalagi jika aura negatif yang ditampilkan terus terbawa dan membuat orang lain di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Orang yang memiliki vibe positif tentu saja banyak disukai orang-orang. Sehingga jika kamu memiliki pikiran pesimis dan aura yang terlihat negatif, mungkin harus dicoba untuk mengubahnya menjadi pikiran yang lebih baik dan selalu berada pada lingkungan dengan orang-orang yang positif, sehingga akan membawa kamu tertarik dalam pola pikir mereka. Banyak orang melihat sesuatu yang menarik hanya dari luarnya saja. Namun ternyata sesuatu yang menarik itu tidak hanya dari fisiknya saja, tapi lebih kompleks sampai pada pola pikir seseorang. Ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat seseorang terlihat lebih menarik. Selain dari fisik, bahasa tubuh juga menjadi salah satu hal yang penting. Selain itu, bagaimana bersosialisasi dengan orang lain juga menjadi nilai plus untuk membuat seseorang itu lebih menarik. Dan jika kalian berkenan, maka like dan subscribe dari kalian akan sangat membantu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.